Saya rasa semua ini berawal dari adanya TikTok. Bahkan di tempat umum, mereka semakin menjadi-jadi saat ada seseorang yang memvideokan jogetnya. Joget, dance, goyang kini seolah menjadi hal yang lumrah semenjak adanya aplikasi bernama TikTok. Mungkin sebagian orang melakukan itu hanya ikut-ikutan tren, menghibur diri, atau hanya ingin konyol. Kini privasi seolah menjadi sarana untuk dipertontonkan baik di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Saya yakin mereka paham betapa berharganya privasi di era keterbukaan ini. Tapi apakah hanya karena kita bukan orang terkenal, bukan berarti kita bisa meremehkan privasi diri sendiri? Iya kan? Padahal jejak digital itu kejam. Bisa saja suatu saat terjadi suatu kasus atau hal buruk menimpa, dan kemudian orang dapat menemukan identitas atau kisah seseorang lewat video joget mereka. Cukup mengerikan bagi saya. Privasi dan harga diri seakan dibagikan secara gratis demi cepat menjadi artis, dan itu sangat miris. Ya, mungkin mereka berpikir secara instan untuk menjadi artis dengan cara tersebut. Tidak ada yang salah, kembali lagi itu semua hak setiap individu. Ini hanya sudut pandang saya. Saya mempertanyakan kenapa mereka harus upload joget-joget di TikTok. Bahkan di tempat umum, mereka semakin menjadi-jadi saat ada seseorang yang memvideokan jogetnya. Mungkin mereka merasa menjadi pusat perhatian dan berpikir pasti banyak orang yang akan mengenalnya. Ya pasti tentu, tapi apa nilainya? Mau cewek atau cowok dan lain-lain, tetap itu saya pertanyakan kenapa. Apalagi sekarang fenomena yang dinamakan sound horeg telah menjamur di beberapa daerah. Dengan suara menggelegar, musik cover elektronik, lighting gemerlap, dan ia pastinya yang dinamakan dancernya. Bagaikan di diskotik, tapi ini di tempat umum dengan goyangan sensual dilihat oleh banyak pasang mata, baik orang dewasa, orang tua, anak-anak, bahkan balita. Ya, memang mereka punya hak berekspresi dan mereka punya kebebasan. Bagi saya, jika anak kecil diberi tontonan tersebut, maka dalam otaknya akan tertanam bahwa hal itu akan menjadi hal yang lumrah, dan apabila nanti saat dia dewasa akan berperan atau melakukan hal yang serupa, ya, anak itu akan menganggap hal itu lumrah dan biasa. Padahal apa? I don't know. Hal ini akan menjadi budaya baru untuk Indonesia. Budaya baru di era digital dan musik elektronik. Ya, mungkin ini bisa disebut diskotik berjalan yang bisa dinikmati semua kalangan. Saya akan mengidentifikasi fenomena ini dengan opini saya. Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya menganalisis fenomena ini dengan cocok logi. Hai. Oh my god.
TikTok telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak anak dan remaja. Salah satu tren yang paling populer di TikTok adalah tren dance atau menari, yang seringkali menjadi viral dan menarik perhatian jutaan pengguna. Namun seiring dengan popularitasnya, TikTok juga memiliki dampak negatif. Apakah dampak negatif dari dance TikTok? Ada kekhawatiran bahwa tarian-tarian TikTok dapat memiliki dampak negatif pada anak, terutama jika tidak diawasi dengan baik. Beberapa tarian mungkin mengandung gerakan atau gaya yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Beberapa konten TikTok juga bisa dianggap tidak pantas atau mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai untuk konsumsi anak-anak. Selain itu, kecenderungan untuk mengejar ketenaran di media sosial dapat membawa tekanan ekstra pada anak-anak. Mereka akan merasa perlu untuk terus-menerus menciptakan konten tarian yang menarik perhatian tanpa memperhatikan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan dan hubungan sosial di dunia nyata. Di sini penting bagi orang tua untuk memainkan peran aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka di platform media sosial, termasuk TikTok. Menerapkan kontrol orang tua dan membatasi akses anak-anak ke konten yang tidak sesuai adalah langkah yang sangat penting. Orang tua juga dapat berbicara dengan anak-anak mereka tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan memahami konsekuensinya. Apa yang sudah dipost di media sosial memiliki jejak digital dan dapat di-save atau di-screen capture, walaupun selanjutnya kita menghapus apapun yang telah kita posting. Namun konten yang sudah terlanjur tersebar memiliki kemungkinan telah disimpan oleh orang lain. Jadi tetaplah hati-hati menggunakan media sosial. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe to my channel.